Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Dan mungkin mau di mana Mbak? Mau di sini aja ya? Bu, ini Silahkan di masuk sini. ya. Ya, terima kasih Bu. Sudah duduk mana Mbak? Sudah. Klinis dengan Mbak In betul yang kemarin WA Ibu? Betul sekali Bu. Mbak In dari kelas apa ini? Saya dari kelas 9A. Kemarin WA Ibu mau ketemu gitu ya? Iya. Katanya Mbak In gimana hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur masih diberi kehidupan dari Tuhan sampai saat ini. Tapi di sini saya juga ada sedikit sakit ya Bu. Jadi ya mohon maaf kalau nanti mohon maaf kalau saya nanti kayak teknisnya kayak nggak sakitnya gitu ya Bu. Di sini sampai aja Mbak. Gak apa-apa ya? Iya. Terima kasih Bu. Kesibukan Mbak In akhir-akhir ini apa? Untuk kesibukan akhir-akhirnya ya saya biasa kayak kuliah gitu. Terus habis itu ya kalau di rumah ya kayak belajar gitu Bu. Terus ya kalau kegiatan juga ya saya ikuti beberapa organisasi gitu. Ikut beberapa organisasi. Ada berapa Mbak? Organisasi. Kalau sejauh ini ada tiga Bu. Apa aja itu? Kalau Ibu boleh tahu. Kalau yang di sini itu ada yang bernama Amoswari. Itu nasi bagasi gitu Bu. Terus yang kedua itu ada seni religion. Terus yang kalau di luar itu ada Formaska Islam Kabupaten Namanya gitu. Namanya Formaska daerah berarti ya? Oh daerah. Iya, benar. Sebelumnya di sini Ibu memperkenalkan diri seperti yang Mbak In kemarin dapat info-info gitu ya. Kemarin katanya WA Ibu karena ingin konseling sama Bu Eka. Ya, kenapa nggak guru yang lainnya aja? Ya karena saya percaya sama Bu Eka gitu Bu. Kayak udah ada rasa kayaknya Bu Eka pernah ini kalau sudah diajak konseling Keren gitu. gitu ya. Iya kayak langsung well gitu Bu. Kalau sama Bu Eka. Sebelumnya Mbak In apakah sudah pernah mengikuti konseling? Sejauh ini belum Bu. Jadi kayak nggak ada salahnya aku coba konseling gitu. Berarti ini pertama kalinya gitu ya. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Mbak In perhatikan, apalagi di sini kan Mbak In baru pertama kali begitu ya. Oke, di sini sebelumnya Mbak In tentang konseling hari ini itu atas inisiatif sendiri ya. Karena WA ke Ibu atas kesadaran Mbak In sendiri, nggak ada paksaan dari siapapun ya, nggak ada ya. Oke. Kemudian terkait permasalahan yang ingin Mbak In selesaikan saat ini itu adalah permasalahan yang saat ini mengganggu Mbak In, begitu ya, bukan permasalahan yang dulu udah nggak dirasain Mbak In tapi kok tiba-tiba pengen diselesaikan, bukan seperti itu ya. Bukan. Oke, kemudian terkait konseling ini nanti kan tentu Mbak In memiliki tujuan sendiri ya. Di sini Mbak In memiliki konseling ini tujuannya untuk Ya saya akan bisa mengatasi permasalahan dalam diri saya dan saya tidak kayak membelenggu kayak tidak berpikiran masalah-masalah itu. Saya segera mendapat solusinya gitu Bu. Oke, jadi di sini kan Mbak In punya tujuan yang sudah Mbak In miliki gitu ya, sehingga harapannya selama konseling nanti Mbak In jujur saja dan menyampaikan semua apa yang Mbak In rasakan, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Karena di sini Ibu juga akan menjamin segala rahasia, informasi maupun cerita yang Mbak In sampaikan nanti. Seperti itu ya, kata kita Mbak In. Paham Bu. Oke, untuk pelaksanaan konseling nanti Mbak In ingin mau saran atau berapa menit gitu? Kalau biasanya konseling itu berapa menit Bu? Idealnya masa itu 45 menit Mbak. Tapi kalau Mbak In memang merasa kurang atau justru malah kelebihan juga boleh menyampaikan pendapat Mbak In. Kira-kira kalau 45 menit Mbak In kurang atau cukup atau jangan sampai 45? Ya kalau misal 45 menit kemungkinan bisa juga. Tapi kalau misal nanti kayak tambah lama ya mungkin bisa diselesaikan dari itu gitu Bu. Jadi fleksibel gitu ya, sesuai kebutuhan Mbak In juga. Ya. Kemudian seperti yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa di sini Ibu harap Mbak In itu jujur menyampaikan segala apa yang Mbak In rasakan, tidak perlu dulu
nanti jika kalau Mbak In memang nggak kuat mau nangis boleh sekali, tidak ada yang melarang di sini kalau Mbak In mau nangis. Nanti di sini ikut sediakan ini tisu. Juga ini ada anjing ya Mbak In kalau nanti dibutuhkan. Ya, terima kasih ya Bu. Tapi nanti kasih wajahnya saja, gitu ya, jangan merusak fasilitas yang ada di sini. Itu ya Mbak In. Baik. Untuk menjamin rasa yakin dan akan baik itu nggak ragu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa di sini Ibu menjaga segala rahasia yang Mbak In sampaikan di hari ini. Di sini Ibu ada informasi. Silakan boleh Mbak In isi terlebih dahulu agar Mbak In juga yakin ya, agar ada jaminan juga di diri Mbak In dan yakin menyampaikan semua permasalahan yang Mbak In rasakan. Boleh diisi. Sudah Ibu. Terima kasih Mbak. Kemudian Mbak In bawa HP. Bawa. Di sini Ibu izin minta Mbak In untuk skip atau presentasi diri sebagai dokumentasi bahwa kegiatan masyarakat itu telah dilaksanakan. Ya, benar ya? Ya. Boleh diisi terlebih dahulu ya. Sudah selesai Ibu? Oke, selesai. Sebelumnya apakah Mbak In sudah siap untuk mengikuti konsep hari ini atau masih ada rasa ragu, nggak yakin sama Ibu? Boleh disampaikan. Boleh minta diundang dulu nggak boleh? Kayak masih siap-siap buat cerita gitu. Siapa Ibu boleh Mbak silakan minum dulu. Tenang dulu. Kalau sudah siap, boleh bilang. Izin cerita ya Bu. Jadi itu ceritanya gini. Bulan Mei itu kan kebetulan ada arisan di dusun saya. Itu arisannya kayak arisan karangan. Nah, kan untuk arisan itu biasanya dilaksanakan dalam 1 bulan sekali. Nah, pada bulan Mei itu sebelum pelaksanaan arisan di rumah orang lain, tetangga saya itu dalam batin itu aku berdoa lagi. Jadi kita tidak ada lucu ya Bu. Jadi doanya gini, ya Allah, aku berharap ini aku dapat arisan tembakannya. Tuh, terus setiap kali arisan itu pasti ada kayak tembakannya gitu Bu. Nah, itu kayak aku berdoa semoga pada kali ini aku menjadi rezekinya. Karena dengan itu nanti insya Allah rencananya uang itu tuh mau aku gunain buat kegiatan KKN ya, jadi kayak itu buat tanda-tanda, itu buat sarung, itu buat. Oke, dan tuh doanya itu tulis spesifiknya kayak gitu, semisal aku sama kakakku kalau dijadiin satu, kita nanti kayak biar enak gitu dalam satu lokasi, ada aku sama kakak yang dapat tembakannya, terus dalam satu rumah ini kita membagikan kedepannya dan buat tempatnya gitu. Tuh, oke udah. Terus kita ada arisan namanya, dan keajaiban kayak boom,
Oke, kakakku. Tapi kadang itu gak belum spesifik. Ternyata yang dapat yang pertama memang aku, tapi yang kedua itu malah kakak sepupuku. Yang aku ini kan hasilnya kayak kakak kandungku, kayak biar sama-sama enak. Ya udah, kasih kan kita rembukan. Mau di rumah siapa? Mau di rumah atau di rumahmu? Gitu. Ya karena dari aku sendiri memang benar-benar butuh uang itu, dan aku tanya sama kakak sepupuku itu bagaimana pendapat aku, dia bilangnya di rumahmu aja karena sebenarnya di rumahku belum bisa nanti sesuatu gitu. Beda aku setuju buat pelaksanaan arisan di bulan Juli itu dilaksanakan di tempat saya gitu. Nah udah selesai arisan, uang sudah saya ambil, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah selang beberapa waktu itu saya ngomonglah sama kakak sama mama yang rumah. Saya bilang, yang pertama tuh ngomongnya sama bapak dulu sih. Kak, aku dapat arisan ini. Nah itu dilaksanakannya bulan Juni. Tapi kalau bulan Juni kan nanti fleksibel, mau kapan dari tuan rumahnya udah diadakan. Kayak kan saya bukan sama bapak. Kak ini kan warisan nenek itu mau ditaruh di tanggal berapa? Bapakku bilang, nah kayak katanya kamu bulan Juli mau kegiatan KKN juga toh? Mungkin jadi pak. Terus aku kayak gitu, terus habis itu kayak diskusi gini, itu kayak bapakku tuh kayak gini ya, kayak bukan mikir tapi dari nama ekspresinya kayak ini kalau kita di rumah kan otomatis kan aku jadi tuan rumah, ya aku kayak bukan mengayomi tapi menghormati orang lain dengan cara kita tuh menyiapkan sajian ini. Itu kan pasti kamu makan orang juga. Nah pas itu aku dengan aku tidak berpikir sejauh itu karena aku butuh uang buat keperluan buat bahannya itu dulu. Dan saya kayak mikir ini nanti uang dari mana? Sedangkan dari kebutuhan di rumah pun ada beberapa yang kayak lebih penting buat kebutuhan yang lain. Tuh, terus aku diam sejenak. Ini udah nanti gampang. Terus misalnya nanti nek kata-kata nggak ada ini itu bisa dikesini. Dan akhirnya ada tetangga yang kayak jualan bakso gitu yang lebih murah. Itu kategorinya, saya bisa dari itu. Ya, terus selang beberapa jam, kalau nggak salah itu berapa ya? Tuh aku 2 jam atau lebih itu aku ngomong sama mamaku, mak, ini kan dapat arisan. Nah, itu yang dapat ini sama aku sama dia tuh. Dan untuk lokasinya itu di Kumbang. Nah, dari mama gimana? Nah dari mama itu kayak dulu kan kakakmu kan udah pernah tindakan di sini, terus ini kamu mau di sini lagi, apa enggak peduli. Terus habis itu kayak gimana ya Bu? Itu kayak mama aku tuh ya lebih baik kayak mencah-mencah gitu, biar kayak di sini terus biar kayak gitu ya, biar mengetahui kondisi rumah orang itu kayak gimana. Terus saya kan dulu pernah di rumah juga, dan di samping itu kan mama aku juga kayak kerja gitu, jadi kayak pas bisa bantu masak dengan jumlah porsi yang lumayan itu kayak dia sedikit kewalahan ya, walaupun ada saya yang membantu gitu. Cuma dari mama itu kayak jangan di sini lah, mama nggak mau ribet masaknya gitu. Pas itu kayak gitu kayak mama nolak. Oh ya udah kayak terus aku sama kakak lagi, pak mama gak perlu masakin, mama gak perlu nyewain ini tuh, mama berjaga penolakannya gitu. Dan dari bapak itu kembali ke saran, ya nanti dikesini aja nih. Tapi kan kalau pesan sesuatu yang kali itu kan dikali ya kurang lebih ada 40-an kali 5.000 kan ya sudah cukup membengkak itu, bukan buat makannya itu, buat makannya itu. Dan itu tidak sebanding dengan hasil tembakannya. Terus kan masih kan ada sedikit sebenarnya gitu, jadi kayak gimana ini? Saya juga masih mikir buat pernah saya di KKN gitu. Jadi kayak mikir, aku dapatkan dari mana ini? Terus aku kayak gimana? Di satu sisi tuh aku tuh tidak kayak aku tuh merasa sedikit
terjun dalam hubungan. Jujur dalam diri itu sebenarnya aku nggak enak sama orang tua aku. Apabila tuh aku selalu ya enggak. Napas dulu nggak apa, napas dulu. Ditahan dulu aja napasnya. Jadi kayak merasa nggak enak itu saat aku minta telepon sama orang tua kayak aku tuh sampai saat ini kayak aku merasa kan nggak sih kalau aku bisa minta ke orang terus sedangkan aku dari enggak seorang tua aku pun ya sebenarnya tercukupi tapi itu kayak ada yang lebih penting gitu buat kebutuhannya. Jadi kalau aku mau minta kayak wah ini sih tapi sih aku nggak mau ngebebanin orang tua gitu ya terus intinya kayak aku nggak sebisa mungkin untuk jangan terlalu kayak minta ya aku nggak sebisa mungkin kita gitu jangan terlalu kayak minta makanya sisi lain kan aku nggak aja kayak lihat mereka itu kayak terus-terusan gini gitu. Mbak In awal mulanya itu niatnya apa ya, berharapnya dapat angka itu ya buat tambahan buat KKL begitu nih. Nah, tapi di sisi lain ternyata pas udah dapat ternyata ada apa ya, mungkin kurang dukungan begitu ya dari kedua orang tua karena nanti masih pikir nanti bermakanan gimana, bermakanan arisan, berilannya dan itu membutuhkan uang lagi. Iya. Oke. Jadi di sini dari permasalahan Mbak In ini yang Mbak In rasakan itu apa saja tadi Mbak In? Kayak rasa nggak enak aja sama orang tua karena selalu ditanya minta dengan kita yang sedikit saja bengkak lah makanya Di sini juga Mbak In tadi merasa jadi apa ya, kayak takutnya jadi beban gitu ya untuk orang tua. Nah di sini kan apakah ada mungkin hal lain yang Mbak In rasakan selain itu yang menjadikan Mbak In merasa menjadi beban, kemudian merasa apa ya, takut gak enak gitu sama orang tua? Apakah ada hal lain selain ini atau hal ini saja? juga sebelum saya apa sih itu kayak aku jadi beban gitu mereka saat aku kayak mau kamu tak ini itu ini itu gitu. Kan juga disampaikan ya kalau Mbak In itu ikut beberapa organisasi gitu. Apakah dari Mbak In ikut organisasi ini juga turut mempengaruhi apa yang Mbak In rasakan saat ini terkait permasalahan Mbak In ini? Sebenarnya kalau organisasi itu tidak begitu mempengaruhi karena biasanya itu kan pasti ada kas ya. Nah itu tuh kalau saat awal-awal itu entah dapat rezeki dari mana aku bisa kayak budget buat organisasi 1, 2, 3 ini khas sudah aku penuhi sejak dari awal sudah aku cicil biar beberapa aku nggak beban ya walaupun pas itu aku udah lunasin kas semuanya terus itu dampaknya ke aku kan itu kayak uang sampai sedikit berkurang gitu terus kayak saya harus benar-benar berhindur diri buat menerima itu biar nggak kebetulan keboros di tubuh jadi dampaknya ke aku aja ya dari bapak itu pun aku sebagai menghemat ya kayak ya udah aku harus bisa memanajemen uangku dengan baik sama benar gitu biar nggak sampai aku tuh kekurangan. Jadi di sini Mbak In untuk apa ya, permasalahan yang paling menonjol begitu adalah
apa ya, mengalami suatu kendala di finansial juga kan ada beberapa apa yang tadi organisasi ya. Kalau biasanya misal kayak mungkin kayak kumpul-kumpul itu kan kayak butuh mungkin uang saku juga, uang saku tambahan gitu ya. Belum lagi pas kuliah mungkin butuh tugas dan lain sebagainya. Gitu. Bagaimana baik manajemen itu atau lancar-lancar saja atau pernah juga apa ya, mendapati suatu hambatan di finansial? Kalau terkait manajemen uangnya itu biasanya kalau saya ke kampus itu kan saya nggak setiap hari jajan ya Bu ya. Ya jadi kayak yang kadang saya kalau pegel. Terus kebetulan kan untuk perkuliahan kan biasanya ada beberapa yang pulangnya cepat. Jadi saya biasanya langsung pulang. Itu berarti kayak ya biar nggak kecil sama ini itu. Terus itu saya biasanya juga puasa juga gitu, puasa Senin Kamis kan. Kalau puasa Senin Kamis otomatis maksudnya dengan Selasa, Rabu, sama Jumat. Dan itu 3 hari. 3 hari pun itu paling yang pulangnya jam 3 atau jam 10 dulu kan bisa kayak ngedel gitu. Maksudnya nggak bisa gitu. Jadi selesai kampus ya kadang kalau perlu main sekitar jajan biasa besoknya lebih bisa, tapi kalau sudah jajannya itu udah banyak cukup sekali atau 2 kali dalam beberapa minggu gitu. Tapi ya mungkin saya biasanya bawa bekal gitu biar nggak terus buat uangnya. Untuk uangnya itu nanti kadang biasanya saya simpan, saya guna untuk keperluan yang berbeda atau terpisah gitu. Sini Mbak In juga bawa bekal lagi ya, bawa bekal terus puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Itu usaha Mbak In buat manajemen keuangan gitu kan. Dengan Mbak In berusaha untuk manajemen keuangannya, maka juga menjadikan apa ya, faktor lain dari perasaan Mbak In tadi, kalau rasanya kok aku kayak menjadi apa ya, untuk orang tua gitu. Apakah usaha Mbak In ini menimbulkan berkelanjutan moral seperti itu? Ya kalau untuk bisa saya sendiri itu sebagai rasa aku bisa mandiri, aku tuh bisa hidup sendiri tanpa aku harus selalu meminta ke orang tua. Ya mau nggak mau kayak sebisa mungkin kalau aku bisa ya aku usahain sendiri secara kebutuhan. Tapi kalau memang sudah terdesak itu memang aku sudah nggak bisa, benar-benar aku baru ke orang tua. Jadi di sini Mbak In sebenarnya sudah ada usaha gitu ya untuk manajemen keuangan, tapi terdapat di sisi lain juga Mbak In itu juga kewalahan gitu ya. Jadi dengan malah pemikiran-pemikiran negatif tersebut. Betul. Saya permasalahan Mbak In ini apakah apa ya, mempengaruhi kegiatan kampus Mbak In atau mempengaruhi keseharian Mbak In gitu? Sebenarnya kalau saya tuh enggak sih, kayak lebih ya karena itu karena saya tahu minat, terus ya saya lebih kayak biar lagi aja enggak aku mau pulang, aku mau ini kayak ada penolakan lah gitu. Itu aja sih Bu. Jadi dari permasalahan itu Mbak In jadi kayak mungkin apa ya, kurang intens gitu ya berinteraksi dengan teman-teman, karena takutnya nanti tergiur gitu ya, kalau jajan sini sana jadi tambah lagi pengeluarannya gitu. Jadi seperti itu, soalnya kalau kita ngumpul terus orang lain jajan, kalau kita nggak jajan kayak kok rusak kayak sih, dia kayak aku tuh harus bisa nyimbain dari mereka gitu ya, walaupun nggak usah banyak saya, tapi setidaknya aku itu setidaknya sama dengan mereka gitu. Jadi ada pengaruh juga gitu ya Mbak dari permasalahan. Kemudian tadi kan terkait dukungan dari orang tua gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih situasi kondisi di lingkungan keluarga Mbak In itu? Seperti apa kondisi keluarga? Kalau kondisi keluarga itu alhamdulillah saya diberikan di keluarga yang harmonis dan saya bersyukur karena situ saya mendapatkan banyak dukungan, banyak kayak ya dukungan, kasih sayang. Tuh ya cuma itu pada kendala itu saya cuma takut aja kalau semisal aku terlalu banyak mintanya, kayak gak tega aja tuh kalau semisal aku minta dari beliau. Berarti di sini hubungan Mbak In dengan kedua orang tua itu baik-baik saja gitu ya. Di sini Mbak In berapa bersaudara atau berapa?
Memang saya tuh anak tengah, ada kakak sama adik juga. Berarti ada anak pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga sekarang masih berapa? Kelas 5 SD. Jaraknya jauh ya. 10 tahun aja. Di sini sebenarnya kan di sini kan kondisi keluarga Mbak ini tuh sebenarnya baik-baik saja, maksudnya kayak harmonis ya udah gitu kan, tidak ada permasalahan. Bagaimana dengan hubungan dengan kerabat lain Mbak? Untuk kerabat saya, alhamdulillah baik juga, karena saya tadi tinggal di dalam satu pekarangan. Dan di satu pekarangan itu, ya kategorinya masih dalam keluarga besar saya gitu. Jadi kalau misal saya butuh apapun, ya ada tetangga saya mau membantu saya gitu. Dan sebenarnya dari saya itu super membantu juga. Dengan apa tadi Mbak sepupu ya, Mbak sepupu yang arisan-arisan tadi itu juga dekat rumah. Itu beda RT. Itu tidak satu pengalaman Enggak. Kemudian terkait hubungan sosial Mbak Iin di kampus itu seperti apa selain kita kurang interaksi ya setelah pulang kampus gitu, selain itu apa mungkin ada situasi kondisi hubungan sosial yang mungkin menonjol di diri Mbak Iin yang mungkin apa ya sedikit berbeda dengan teman-teman, apakah ada? Kalau di kampus tuh sebenarnya tapi ya mungkin aku yang introvert aja kali itu. Aku rasanya gitu aja. Ya bagaimana? Banyak dia mungkin. Tidak. Mungkin. Padahal di sini Mbak Iin ikut organisasi ya, gimana introvertnya? Ya kan ya kamu seperlunya aja bu gitu. Tapi ya kalau misalnya diajak ngomong, ada yang ngobrol sampai terus sekali gitu. Kita harus sangat dengan siapa orangnya, saya diajak ngobrol gitu. Jadi tergantung orangnya gitu ya Pak, siapa? Kemudian ada dari permasalahan Mbak ini tadi, apakah terdapat pengalaman lain dari mungkin alisan-alisan apakah itu tadi yang mungkin juga apa ya mempengaruhi atau membuat perasaan Mbak ini tadi apa saja tadi menjadi beban pada orang tua, kemudian merasa apa tadi Mbak ini yang disampaikan Sebenarnya aku gak mau membantu orang tua aja. aku membebani Gitu. Tadi ada sedikit penolakan dari mama, tapi itu aku tidak kayak tidak terlalu memikirkannya. dari perasaan ini apakah ada sebab lain atau pengalaman lain yang Mbak ingin alami yang membuat perasaan ini tuh kayak tambah membekas begitu? Apakah ada sih? Sebenarnya sendiri belum ada. Jadi ya pengalaman itu yang membuat Mbak In saat ini jadi tambah menjadi begitu ya pemikiran selanjutnya. Ya ada. Ada banyak. Itu Sampai tahu. ketika finansial juga ada suatu karena kalau barang khusus itu yang udah rusak, dia tuh jual ya lumayan lah kalau buat saat itu. Ya udah saya kayak nggak tinggal Pak, ini laptopnya rusak, masih bisa mau benerin kan mahal. Aku udah coba-coba katanya ke tempat servis laptopnya, toko-toko bisa itu ya kurang lebih kalau mau bisa dibenerin ada sekitaran 1 jutaan. Jadi langsung itu tuh kayak mendekati buat waktu itu hamin satu bulan setelah waktu pakai dah dibuka itu udah untungnya saya tuh kayak masih ada sedikit tabungan, dan sedikit tabungan saya itu saya gunakan sama titik beberapa itu dari orang tua buat memperbaiki tabungan ya, walaupun nggak semua diperbaiki tapi setidaknya itu udah bisa aku gunakan, udah bisa Jadi ada peristiwa lain begitu yang Mbak In hadapi membuat perasaan aku membebani dan lain sebagainya tadi itu kayak tambah memuncak gitu ya. Jadi di sini saya ibu minta Mbak untuk mengisi WhatsApp. Jadi isi dulu ya Mbak In. Bukan diisi. berapa menit bu? Kita lihat cukup Mbak. Kalau kurang
yang Mbak ingin sampaikan tadi cerita tadi. Yang pertama tadi ada terkait alasan tadi, akan ada KKL, kemudian terdapat organisasi, kemudian mutasi juga, laptopnya rusak, gitu ya. Dari permasalahan tadi ini, kira-kira permasalahan apa sih Mbak yang paling membekas di Mbak ini? Kalau yang membekas itu waktu pas hari Senin kalau itu ya saya dari situ aku nggak enak kalau misal ya itu dan yang masih berapa masa nggak enak takut dari orang tua kayak aku rasa aku nggak boleh pada Dari permasalahan tadi yang paling adalah yang asal tadi ya. Nah di sini kita sepakati dulu bahwa dari permasalahan ini yang akan dibahas lebih lanjut begitu ya Mbak. Dari permasalahan yang asal ini apakah ada hal lain yang mungkin belum sempat terbahas dari cerita Mbak ini tadi? Apakah ada hal penting yang terlewat? Boleh mungkin direnungkan dulu. ini tuh udah semua sih. Oke, sudah semua. Oke, dari acara tadi kan izin klarifikasi juga ya Mbak. Untuk menyangkut persepsi tadi kan Mbak ini dengan mendapatkan arisan tapi bingung tempatnya karena dengan kakak sepupu begitu mungkin juga sungkan untuk ngomongnya. Kemudian juga tadi ada apa ya, tidak ada dukungan juga dari kedua orang tua ibu yang nggak mau masak tadi. Mbak ini jadi tambah bingung. Menurut Mbak ini juga harus memilih gimana cara shoppingnya gitu ya. Tidak ada mungkin bantuan untuk apa ya, mempersiapkan asal itu gitu ya. Nah dari hal ini apakah ada hal lain yang mungkin Mbak ini rasakan yang menjadi penyebab Mbak ini itu selain yang disampaikan tadi, apakah ada hal lain yang menjadi penyebab perasaan Mbak ini tadi muncul dan terkait alasan tadi? Ya itu sudah cukup sebenarnya dari terkait pertanyaan tadi dan cek report saya kan ya itu beda-beda juga Bu orang lain ketemu sama enggaknya terus ya dari saya ya kayak tidak bangun Untuk tadi kan sama Mbak sepupu ya, apakah Mbak sepupu itu juga pernah saja kalau maksudnya di rumahnya Mbak In atau sempat ada mungkin diskusi juga sama Mbak sepupunya tadi? ya sudah ada diskusi tapi ya dia bilang belum bisa dulu yang lain ada sesuatu jadi ya saya kayak memaklumnya oh ya udah pas udah belum bisa dan usahain di sebenarnya kayak sebenarnya kayak di diskusi ini kalau misal tahu dan usulnya itu gimana ya enggak aku sebenarnya pengen tapi ya belum bisa Jadi dari mungkin juga dari hal ini tadi yang mungkin ada sesi diskusi juga sama kakak sepupunya tadi, tapi yang mungkin belum berkenan di tempatnya kakak sepupu itu juga menjadi penyebab begitu ya. Dari permasalahan Mbak ini tadi menjadi pemikiran-pemikiran seperti itu tadi. Jadi ini ada juga penyebab lain begitu ya Mbak, yang mungkin belum terimpakan. Kemudian tadi kan Mbak ini merasa bahwa tadi jadi kesempatan, kemudian merasa apa ya, tidak mendapat support gitu ya sebagai orang tua. Dan di sini Mbak itu kayak merasa itu kayak mandiri gitu ya. Kalau itu dari arisan tadi yang mungkin itu acara besar gitu ya Mbak, tapi di sini cuma kayak kok dilimpahkan sepenuhnya ke Mbak ini begitu. Nah dari hal ini dari pemikiran-pemikiran yang tadi yang Mbak ini merasa takut menjadikan kedua orang tua itu, ada nggak sih Mbak ini tuh terpikirkan apa sih hal positif yang Mbak ini miliki yang dimana hal positif itu dapat membangun hubungan yang positif juga di keluarga Mbak ini yang memberikan dampak positif itu. Kontribusi apa yang Mbak ini lakukan? kalau positif dalam diri saya ini kalau dalam positif dalam diri saya itu kayak aku belajar dengan anak sendiri dan mungkin dari kemandirian itu kayak tidak merasa melayani yang lainnya seperti itu Bu. Mbak
dan apakah Mbak itu merasa bahwa dengan ikut organisasi ini tuh juga menjadikan apa ya, nilai plus begitu loh sebagai yang di sini Mbak ini sebagai anaknya begitu. Karena kan saya juga sadar, saya kuliah, saya dibiayain, ya kayak bukan mau nggak mau, tapi ini dari peluang saya buat cari kesempatan. Jadi saya nggak mau menyanyikan kesempatan itu. Tuh kan kita di sini cuma ya maksimalnya apa itu. Saya nggak mau kayak nyanyiin kalau saya itu cuma kayak harga diri saya Bu ya, gitu kayak nggak mau kalau aku cuma di sini kayak gimana sih gitu. Kayak aku mau explore lah kalau aku bisa. Itu saya bisa kayak menjaga orang tua kayak kalau karena aku tanya bisa ya. Dari yang Mbak I sampaikan tadi, boleh disampaikan kembali sisi positif apa sih yang Mbak I tulis tadi, boleh disampaikan oleh Mbak I? Iya betul, saya bisa bikin lebih mandiri, terus saya bisa mencari peluang, saya tuh bisa bikin lebih berkembang karena mengingat ini adalah di lingkungan yang sangat sportif itu. Lagi, Iya sudah. nah ini sisi positif ini tadi yang Mbak I tadi juga, hal apa sih yang membuat Mbak I itu masih kayak ada pikiran takut mengubah kedua orang tua? Kan di sini Mbak I juga sudah berusaha mandiri, kemudian juga menjadi anak yang berbakti. Maksudnya di sini kan Mbak I kan kuliah ya, dan kan kalau bisa diberikan pilihan kan orang kuliah itu kan bisa entah itu ya udah kuliah nongkrong aja atau kuliah tapi ikut organisasi yang bisa membuat dia ini berkembang gitu ya. Nah di sini Mbak I mengikuti organisasi karena di sini Mbak I itu sadar bahwa agar 4 tahun ini tuh nggak sia-sia. Jadi kan hal-hal positif yang Mbak I miliki ya. Hambatan apa sih atau hal apa sih yang masih mengganggu pikiran Mbak I itu? Kenapa kok Mbak I itu masih berpikiran bahwa Mbak I itu takut mengubah kedua orang tua? Ada sih Bu. Kayak nggak tega. Berpikir aja udah sama kalau aku minta sama orang tua. Dari sebenarnya aku nggak tega kalau selalu minta yang nggak mau. Ya dari uang saya yang diberikan oleh orang tua, aku sisihkan. Dari sisihan itu nanti aku minta juga. Lagi Mbak I dari yang Mbak I sampaikan tadi, itu ingin apa ya, menyampaikan begitu ya, bahwa di sini tuh Mbak I itu memiliki ketakutan gitu ya, takut dipisahkan dari orang tua. Tapi di sana itu Mbak I itu juga dia mandiri, berusaha, tidak ada usaha dan tidak apa ya, tidak kok langsung ya udah aku jadi bukan ya udah sekalian aktifkan, tidak seperti itu ya. Mbak I juga berusaha untuk apa ya, untuk menjadi kerja mandiri dan tidak membebani beban uang. Apakah ada tambahan lain mungkin dari pendapat Ibu terkait seperti Mbak I ini? Dan Mbak I seperti apa gitu? Apakah ada tambahan lain? Yang dipakai sama itu sudah berat dengan saya. Dan saya sangat senang kalau itu kayak bisa dapat Aplikasinya gitu ya. Kan ini kan Mbak I kan juga sebagai bentuk berbakti gitu ya kalau kedua orang tua. Tapi mengapa sih Mbak I itu kayak masih apa ya, berpikiran bahwa Mbak I itu berbakti? Di sini kan Mbak I sudah apa ya, menjalankan tugasnya sebagai anak untuk kepada orang tua. Dan di sini orang tua Mbak I memberikan dukungan finansial gitu ya kepada Mbak I. Tapi Mbak I sekarang merasa itu tuh kayak sebuah beban gitu ya. Apakah tidak ada kayak mungkin sudut pandang lain dari Mbak I bahwa itu tuh sebenarnya juga peran orang tua begitu. Di sini peran Mbak I bersebagai pada orang tua dengan ikut organisasi dan lain sebagainya, dan peran orang tua adalah mendukung, mensupport dan memberikan dukungan finansial pada Mbak I. Apakah Mbak I tidak terpikirkan begitu sudut pandang orang lain terkait apa yang akan dilakukan orang tua Mbak I ini? sebenarnya kalau untuk sudut pandang saya sendiri terkait itu sudah ada, cuma kayak pada realitanya itu pada kenyataannya pada ini saya nggak tega kayak saya sama saya kayak kerja terus udah capek kerja terus kayak udah kayak di rumah terus kayak istirahat kayak aku lihat muka dari orang tuaku
Nah, tapi di sisi lain Mbak In juga sudah berusaha gitu ya dengan semampu Mbak In untuk mandiri dan bawa bekal, posisinya itu kan juga sudah usaha Mbak In gitu ya untuk mengurangi apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya dalam ya apa dapat dipahami Mbak In di sini? Apakah ada kesadaran atau pikiran yang lebih positif terkait apa yang Mbak In rasakan saat ini? Apakah ada dengan cara yang begitu? Sudah agak sedikit kejadian dari terkait aku tuh jadi di sini tuh ada hakku sebagai anak. Tuh, kalau orang tua itu memiliki suatu kewajiban untuk memfasilitasi anaknya. Jadi sudah ada sedikit bisa diambil, tapi nanti kenyataannya saya akan mencoba biar menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan diri saya gitu. Apakah ada informasi? Di sini Ibu buka. Nah ini isi bahasa lagi ya. Silakan diisi 3 menit apakah cukup Mbak? Insyaallah cukup. Silakan boleh diisi terlebih dahulu. Sudah. Terima kasih ya Mbak In. Oke, aku izin bertanyakan, selama ini kan Mbak In merasakan hal itu, tapi kan sih kayak di program situ yang maksudnya belum kayak mengkomunikasikan dengan leluasa kepada kedua orang tua gitu yang kan. Menurut Mbak In, jika permasalahan yang Mbak In alami saat itu terus-terusan dipendam dan tidak diatasi, kira-kira apa dampaknya pada Mbak In? Hebat. Iya, cuma kalau pendem terus kalau saya makin sakit, kok saya kayak makin kayak jadi kotanya, saya nggak bisa leluasa, kan tidak bisa ngikutin orang-orang. Tapi ya kayak mau nggak mau, ya saya harus siap tahan. Gitu Bu. Ya walaupun dapetnya nanti gini sih, nanti ini juga sabar juga. Tapi sabarnya nggak ke orang lain juga. Diri sendiri. Ya sabar ke diri sendiri, sama kayak ngomong gini. Kayak, aku gini sih, aku tuh pengen gitu, aku pengen gini, aku gini. Dia sama yang di atas gitu kayak nangis juga jadi akhirnya. Jadi selama ini Mbak In mengatasi permasalahan Mbak In itu dengan stop gitu ya, bicara sama diri sendiri. Apakah dengan berbicara dengan diri sendiri itu adalah solusi yang mungkin apa ya, membantu permasalahan Mbak In saat ini, atau seperti yang Mbak In sampaikan tadi malah kewalahan atau tepar begitu? Dan itu kayak sedikit kayak regulasi emosi saya gitu. Kalau saya dengan cara ngomong sendiri, takut ngomongnya apa ya, pengen bisa cepat sendiri, tapi ngomongnya dengan sendiri nggak ke orang lain. Jadi kayak ngomong di waktu jalan, pas aku pulang. Ini kalau cewek kan kadang pas motoran, kadang pas motoran itu kayak ngomong-ngomong sendiri, kayak sambat sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Kayak sedikit regulasi, terus nanti pas udah pulang satu ini ya udah happy aja, nggak jadi pikiran beban lagi, udah dijalanin aja. Udah pakainya pun nanti juga akhirnya aman juga. Apakah
suatu hari nanti, maksudnya kan ini kan hanya menyelesaikan secara internal gitu ya, apakah di kemudian hari itu tidak timbul lagi perasaan itu tadi, atau ya sudah clear semuanya? Kalau nanti kedepannya bakalan timbul lagi. Saya kita tidak tahu ya Bu, kalau depannya itu takdir yang diberikan itu kayak apa. Tapi kemudian itu pasti ada lagi. Nah, dari hal ini, dari solusi yang Mbak In lakukan sebelumnya, apakah Mbak In memiliki sudut pandang lain atau memiliki pikiran lain terhadap solusi apa yang perlu Mbak In lakukan? Karena kan solusi yang telah dilakukan tadi itu masih mungkin ada kelemahannya atau ya, apakah mungkin Mbak In memiliki rencana atau solusi lain yang akan Mbak In lakukan? Mungkin solusi yang saya pikirin ya Bu ya, itu kan berkaitan diri saya dengan negara saya. Ya, mungkin yang pertama kayak saya ngobrol, kuncinya itu adalah ngobrol. Ya kayak udah aku kayak harus menjalani kayak gitu dua gitu, ngobrol sama orang tuaku. Kalau sebenarnya itu aku tuh butuh kemudian dari mereka terkait fasilitas untuk kalian. Terus mungkin usaha lagi itu aku untuk mencoba untuk mengalihkan apa yang aku bukan kayak jangan tak itu ibarat kayak aku merogotin diri sendiri dengan pikiran aku yang tidak bagus itu. Apakah mungkin ada solusi lain yang mungkin Mbak In pikirkan atau cukup itu saja? Kalau sejauh ini yang saya pikirkan baru itu sih Bu. Jadi ibu minta untuk Mbak In mengisi bersama lalu diajarkan di Instagram solusi atau rencana kegiatan yang akan Mbak In lakukan ke depannya sebagai usaha menyelesaikan permasalahan yang Mbak In alami saat ini. Waktunya cukup Mbak In? Insya Allah sih. Dari serangkaian solusi yang Mbak In rencanakan, kira-kira kapan Mbak In akan mulai untuk mengimplementasikan apa yang tadi Mbak In bilang tadi untuk mengatasi permasalahan Mbak In saat ini? Kapan tindakan itu akan Mbak In lakukan? Kalau untuk hal yang tidak negatif kayak di pos itu mungkin setelah mulai dari titik ini atau bahkan nanti setelah selesai konseling saya harus bisa kayak merefleksikan diri gitu Bu. Oh itu orang tua seperti itu wanita, orang tua itu punya kewajiban dan saya sebagai anak itu punya hak dan mereka. Ya. Terus kalau untuk ngobrolnya itu kan saya harus memastikan waktu yang tepat untuk kedua orang tua saya, karena kan ada yang siang malam, ada yang cuma pagi. Jadi saya harus mengkoordinasi waktunya agar memang kedua orang tua saya itu bisa benar-benar dalam kondisi untuk harus dan nanti saya bisa menyusun waktunya kurang lebih dalam waktu seminggu kali ini. Sikonnya juga yang mengkomunikasikan pada kedua orang tua. Ya. Jadi serangkaian kesimpulan saya pada hari ini, apakah ada pemahaman baru atau pemahaman positif yang Mbak In dapatkan
sebagai anak itu punya hak terhadap kewajiban orang tuanya. Itu jadi kita bersih tergantung sama orangnya. Kita mau ya kita ngomong sama mereka. Itu. Di sini terdapat apa ya, pengetahuan baru yang dipositif gitu ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak ini sebelum melakukan konseling dan setelah melakukan konseling hari ini? Kalau perasaan saya tadi sebelum waktu itu kan dibolehin juga kan tadi saya ada kayak takut pada endingnya nanti pas cerita saya sudah bisa nangis nanti pas di tengah cerita pas di tengah konseling juga saya juga nangis itu sedikit lah. Pas di akhir tuh alhamdulillah kayak sudah sedikit lebih tenang, kayak sudah bisa kayak merasakan emosi dari saya itu yang sudah lama saya pendam gitu Bu. Jadi ini sudah kayak bisa menurunkan saya. Di sini Mbak In teman di konseling itu lebih lega, lebih apa ya? Sudut pandangnya itu teralihkan yang awalnya dari negatif sekarang jadi positif gitu ya. Dan tadi kan sudah dituliskan ya terdapat beberapa rencana yang akan Mbak In lakukan. Komitmen apa yang Mbak In tetapkan di diri Mbak In agar solusi-solusi yang telah Mbak In tetapkan itu biar bisa konsisten gitu. Kira-kira komitmen apa? Komitmen dengan diri saya itu saya punya target dalam seminggu ini diusahakan ya tentunya saya sudah bisa ngobrol sama orang ya nggak tahu nanti caranya gimana, tapi saya usahakan nanti tuh dalam satu minggu ini saya sudah bisa ngobrol dengan orang tua yang nggak tahu nanti kayaknya apakah juga atau enggak, terus kayak gimana nanti apakah ada diskusi lanjut kayak gimana atau enggak. Terus yang kedua komitmen saya tuh saya dalam seminggu ini kalau bisa saat saya menghadapi kayak pikiran negatif itu saya mencoba untuk mengalihkan ke kegiatan yang lain kayak saya seperti olahraga. Karena kalau saya pernah dengar atau pernah baca itu kalau misalnya kita lebih banyak gerak itu kayak menimbulkan suatu hormon kebahagiaan dalam diri saya. Dengan hormon kebahagiaan itu membuat saya tidak terus merasa saya jadi komitmen pun selama beberapa kali seperti itu. Juga ada rencana gitu ya, kalau misal hal itu negatif lagi nanti dialihkan dengan kegiatan positif gitu ya. Dari serangkaian konseling kali ini, apakah masih ada hal yang mungkin mengganjal di diri Mbak In atau Mbak In sudah merasa cukup lega dan merasa semuanya sudah tersampaikan pada hari ini? Alhamdulillah, untuk sesi konseling saya sudah merasa sedikit lega dan tinggal saya sendiri untuk mau mengimplementasikannya semuanya kepada orang tua saya dan saya harus siap untuk memberanikan diri saat ngobrol dengan dia. Di sini Mbak In sudah merasa cukup begitu ya terkait apa yang Ibu sampaikan juga tadi, sudah tidak ada hal yang mengganjal gitu ya Mbak. Di sini Ibu minta Mbak In silakan mengisi lembar evaluasi hasil terlebih dahulu. 4 menit cukup Mbak In. Show.
kemudian hari Mbak In merasa bahwa membutuhkan konseling lagi, boleh kita melakukan konseling kembali gitu ya Mbak, seperti yang Mbak In lakukan kemarin, boleh WA Ibu gitu ya, kita lanjutnya konseling ibu lagi begitu ya Mbak In. Apa ada lainnya yang ingin Mbak In sampaikan? Alhamdulillah sepertinya kali ini saya sudah bisa banyak curhat dari A sampai Z sudah terkuat semua. Sudah bisa mendengarkan diri saya, bisa lebih lega, lebih tenang, dan bisa mendapatkan pusat atau pandangan dalam hidupku. Terima kasih. Di sini Ibu cukupkan, kalau Mbak In merasa sudah cukup ya, cukup. Ibu cukupkan sesi konseling pada hari ini. Semoga Mbak In juga dapat melaksanakan dengan konsisten terkait rencana-rencana apa saja yang telah Mbak In lakukan sebelumnya. Terima kasih kembali, Mbak In Ibu cukupkan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.